Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Gil Pranama. Pada video kali ini saya akan membahas seputar game blockchain atau game dari cryptocurrency, teman-teman. Ini adalah game yang namanya Metaverse. Game ini berada di jaringan Binance Smart Chain. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mungkin kalian bisa lihat ini ya, video yang ada di tampilan layar saat ini. Ini adalah gambaran saat nanti gamenya udah berhasil dirilis, teman-teman. Oke ya, jadi mungkin sekilas untuk gambar dari videonya kayak gitu. Oke, kita scroll ke bawah untuk tentang game ini kita bahas ya. Metaverse adalah game blockchain dunia terbuka multi pemain pertama di mana Anda dapat bermain dengan avatar 3D yang dibuat berdasarkan fitur Anda. Metaverse menawarkan model play to earn. Game ini memadukan dunia keuangan dan game, memberikan peluang bagi para gamer untuk menghasilkan pendapatan saat mereka bermain game. Ya, jadi sekilas untuk gambarannya seperti itu. Dan untuk token yang akan kita atau koin yang akan kita dapatkan dari game ini adalah MTVT namanya, teman-teman. Untuk saat ini belum ada harganya dari token MTVT ini. Kita tunggu aja sampai nanti rilis ya. Dan di sini selain kita bisa mendapatkan MTVT, kita juga bisa mengkoleksi NFT ya dari game ini, atau mungkin kita nanti beli, teman-teman. Oke. Dan untuk fiturnya apa aja di sini kita coba lihat di bagian fitur, teman-teman. Nah, jadi untuk dari game Metaverse ini ada beberapa fitur yang nantinya akan menjadi sebuah sumber pemasukan kita atau sumber mendapatkan token MTVT untuk kita, teman-teman. Yang pertama di sini ada fitur untuk ya bermain saja untuk mendapatkan ya, atau play to earn. Nah, kita lihat di sini yang pertama nih. Kita simak. Untuk di bagian play to earn ini kita juga memerlukan NFT, teman-teman. NFT-nya itu berupa entah mobil ataupun juga motor ya, untuk bermain gamenya di sini. Nah, untuk harganya sendiri di sini belum ada keterangannya, teman-teman, setelah saya baca-baca ya. Jadi nanti ini belum bisa diestimasikan harganya berapa kayak gitu. Oke, kita lanjut ke fitur yang berikutnya di sini. Fitur yang berikutnya adalah kita bisa berinvestasi di bidang industri, teman-teman. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini untuk industrinya ada beberapa ya. Untuk di awal di sini mungkin gambarannya ada industri pembangkit listrik. Ini dapatkan penghasilan besar dengan berinvestasi di industri seperti ladang angin dan panel surya untuk menghasilkan keuangan besar. Di sini kita memerlukan untuk beli turbin angin NFT. Nah, kalau kita mau investasi kita harus beli NFT turbin angin ini dengan pembangkit listrik tenaga surya untuk menghasilkan listrik ke penambang. Catatan, nah di sini harga NFT setiap turbin adalah 10.000 untuk IPO pertama dan dapat memasok listrik untuk 20 penambang dalam permainan. Kapasitas awal pembangkit listrik kota industri adalah 30 turbin. Jadi untuk penjualan pertama mungkin hanya ada tersedia 30 turbin yang setiap turbinnya itu harganya adalah 1.000 US dollar ya, teman-teman. Ini lumayan mahal banget nih. Kita 30 kali 10.000 aja nih berapa? 30.000 US dollar udah. Oke, dan selain turbin kincir angin di sini kita bisa beli juga pembangkit listrik bahan bakar fosil NFT dan jual listrik yang dihasilkan ke penambang. Harga pembelian NFT untuk generator adalah 500 US dollar nih. Ini lebih murah ya mungkin daripada yang kincir angin tersebut, dan dapat memasok listrik ke 40 anak di bawah umur. Kok di bawah umur? Oke, kalau yang tadi harga 1.000 untuk memasok 20 penambang.
Dan ini yang 500 bisa memasok ke 40. Oke, dan di sini tapi ada keterangannya teman-teman. 30% dari pendapatan setiap generator dipotong untuk biaya bahan bakar fosil. Oke, jadi ada semacam pajaknya ya di sini teman-teman. Walaupun ini harganya lebih murah dan bisa memasok listrik ke lebih banyak, namun untuk pembangkit listrik bahan bakar fosil ini kita diharuskan membayar pajak nih. Sudah tertera 30% lagi. 10% dari pendapatan setiap generator dipotong pajak. Pajaknya yang 10% dan yang 30% untuk biaya bahan bakar fosil teman-teman. Jadi mungkin kita dapatnya 60% sisanya ya. 30 sama 10 sih. Nah, selain untuk pembangkit listrik, di sini juga ada investasi di industri transportasi. Ada kereta api antar kota, maskapai penerbangan, kemudian ada pelabuhan juga mungkin nanti di bawah nih. Cuman ini kita tetap perlu NFT-nya, dan untuk harga NFT transportasi ini belum ada ya. Enggak kayak yang ini nih, yang pembangkit listrik kan udah disebutin nih. Nah, ini. Oke, kita kembali lagi. Untuk fitur yang selanjutnya adalah kita bisa berinvestasi di bagian penjualan toko kelontong nih, atau warung ya, mungkin toko ya. Nah, di sini kita translate aja teman-teman. Meskipun berbelanja bahan makanan dalam game tidak wajib bagi pemain, namun jika mereka tidak mengkonsumsi makanan, kecepatan dan ketepatan mereka dalam aktivitas sehari-hari akan berkurang, sehingga kebutuhan akan tempat untuk menjual makanan seperti supermarket dan makanan cepat saji dan warung jajan pasti ada. NFT untuk lokasi ini dapat dibeli dari toko game. Tanah dengan strukturnya adalah NFT, dan mereka akan menghasilkan uang dengan menjual makanan ke pemain lain. Catatan, harga NFT ini bervariasi dari 350 hingga beberapa ratus ribu dolar. Setiap toko harus mempekerjakan sejumlah karyawan dengan gaji tetap. Operasi ini dilakukan oleh panel pengguna pemilik toko NFT. Tempat-tempat ini awalnya dengan merek kota dan hak istimewa merek mereka dan papan iklan. Oke. Jadi kayak gini ya. Untuk modalnya ini belum tersedia juga estimasinya. Nah, selain ketiga sumber ini, kita juga bisa nanti ini di periklanan dan juga ini di kompetisi balap ya. Kemudian kita bisa juga untuk mining di dalam gamenya ya. Tentunya di setiap fitur yang kita gunakan, kita memerlukan NFT, dan NFT itu nantinya kita perlu modal teman-teman. Oke. Dan di sini gamenya itu rilisnya kapan ya? Kita coba lihat di roadmapnya teman-teman. Nah, sekarang sudah memasuki tahun 2022 ya. Jadi sekarang sudah berada di kuarter 1 nih ya, Januari sampai Juni. Nah, sebelumnya mereka juga sudah mengadakan airdrop dan penjualan tanah pertama ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk public release. Nah, di sini rilis ke publik mungkin di kuarter keempat nih, akhir tahun nih, Oktober sampai Desember baru gamenya bisa dimainkan teman-teman. Jadi untuk saat ini belum ada. Nah, untuk saat ini sendiri mereka itu baru ada apa aja? Mereka sudah ada fitur yang namanya penjualan tanah ya. Di sini kita bisa lihat di bagian pasar untuk melihat penjualan tanah ya. Jadi ini merupakan tanah yang orang-orang dapatkan dari airdrop teman-teman. Bisa dari airdrop, bisa juga dari presale ya. Nah, di sini untuk harga tanah kelas C ukuran 10 kali 15 meter, harganya adalah 0,78750 BNB. Ya, ini mungkin setara 5 jutaan ya teman-teman. Ini harga terendah teman-teman. Nah, untuk
punya saya ini yang mana? Yang ini New Meta Office nih. Kalau kalian mau beli tanah yang saya jual ini, harganya ya 1,5 BNB. Udah. Nah, untuk land mapnya kita bisa lihat di bagian sini land map nih. Ini adalah peta yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai permainan game. Nah, ini untuk lahannya memang belum semuanya terjual teman-teman. Ini baru yang warnanya abu-abu ini, dan ada yang biru kuning. Ini yang kuning punya saya. Kalau yang biru ini yang orang-orang jual ya. Kalau yang putih ini yang tidak dijual belikan. Dan untuk yang hijau-hijau ini lahannya belum dibuka oleh pihak mereka teman-teman. Oke. Jadi untuk gambarannya kayak gini. Ini nggak bisa diperkecil lagi teman-teman. Ini udah paling mentok ya, nggak bisa diperkecil lagi. Oke, ini pulaunya. Dan terus apalagi di sini kita juga ada yang namanya stacking, fitur stacking. Di mana tadi ya? Oh ya, di marketplace masih. Untuk stacking di sini teman-teman bisa melakukan jika kalian mendapatkan token MTVT ya dari airdrop mungkin. Nah, di sini ada pilihannya 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan untuk rewardnya ini disesuaikan ya dari 30%, 40%, 100%, dan sebagainya. Oke, dan mengingat untuk perkembangan metaverse atau game berbasis kripto ini cukup bagus ya, menurut saya ini semoga kedepannya juga bagus teman-teman, karena bisa bermain gratis juga dan juga ada yang berbayar kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu videonya sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kalian juga bisa untuk ikuti di Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, terus apa lagi nih, sosial media mereka ya di sini teman-teman. Kalian tinggal masuk ke websitenya metaverser.me. Oke, sekian dulu, bye bye.